Aku datang karena sesuatu yang besar terjadi. Bicara. Apa yang telah terjadi? Melihat George, Harvey tahu itu bukan masalah sederhana. Apakah orang India mulai memanggil kami secara internasional karena mereka tidak senang dengan hasil pertarungan? Akan mudah jika hanya mereka. George tampak agak cemas. Ini benar-benar buruk, Tuan York. Inilah yang terjadi. Talenta terbaik yang kamu hancurkan membawa Axel kembali ke India dan mengumumkan kekalahan mereka. Setelah menyelidiki masalah tersebut, orang India mengatakan bahwa mereka tidak mau menerima hasilnya karena seluruh situasi tampak sangat mencurigakan. Orang-orang Indian sekarang berencana meminta Zoe menanyaimu. Tapi karena pengaturanmu, mereka bahkan tidak tahu di mana menemukan Zoe. Situasinya akan berakhir tidak terselesaikan. Sampai seseorang dari negara H memutuskan untuk membantu orang India. Mereka berencana untuk melibatkan aliansi seni bela diri. Tepat sebelumnya, India, Laut Selatan, Timur Jauh, dan aliansi seni bela diri negara kepulauan bersama dengan organisasi lain berkumpul. Dan mengumumkan bahwa hasil pertarungan tidak akan dihitung. Mereka sekarang meminta pertanggungjawaban Anda karena tidak adil. Mereka menuntutmu untuk meminta maaf kepada keluarga kerajaan India juga. Harvey mengerutkan kening. Mereka pikir mereka bisa menyeretku kemanapun mereka mau? Benar-benar lelucon. George memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Kamu bisa mengabaikan mereka, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka akan berperang jika kamu tidak pergi. Pergi berperang? Harvey mengungkapkan ekspresi geli. Apakah mereka memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu? George mendesah. Mereka tidak melakukannya, tetapi mereka pasti dapat memasukkan setiap budokan yang kita miliki di luar negara H ke dalam daftar hitam, mengusir orang-orang dari negara kita yang tinggal di luar negeri, dan juga merampok barang-barang berharga mereka. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan kepada orang-orang itu. Lebih penting lagi, orang-orang dari aliansi seni bela diri semuanya adalah pejuang yang mengesankan. Orang biasa tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Jika pemerintah menutup mata terhadap situasi ini, keadaan akan segera menjadi sangat berbulu. Selain itu, jika mereka mempengaruhi orang-orang bahkan hanya sedikit, ini akan menjadi tanggung jawabmu. Harus kuakui, metode mereka menjijikkan, tapi sangat efektif. George merasa sangat tertekan, dia tidak tahu bagaimana keluar dari situasi itu. Mereka tidak mungkin membiarkan Harvey berlutut di depan keluarga kerajaan India. Jika itu terjadi, reputasi negara akan benar-benar ternoda. Di sisi lain, tidak melakukannya akan menjanjikan lebih banyak bencana yang akan terjadi. Pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Harvey dengan tenang menyesap tehnya dan menghibur George. Aliansi seni bela diri tidak akan berkumpul begitu saja tanpa alasan. Mereka tidak sekuat yang mereka kira. Orang biasa juga tidak akan bisa melakukan trik keji seperti ini. Saat ini, saya perlu tahu siapa yang memberi ide agar aliansi seni bela diri datang kepada saya. Lagi pula, mereka memaksa tanganku. Mata George berkedut, dan wajahnya muram. Anda kenal dia, Sir York? Dia adalah Claes Osborne. Claes Osborne. Pupil Harvey menyusut. Dia tidak menyangka Rhea dan Claes akan terus melawannya, bahkan setelah dia memberi mereka pelajaran selama KTT Longman. Lebih penting lagi, Claes menjual negaranya sendiri hanya untuk mengacaukan Harvey. Apakah bajingan itu tidak takut pada 10 keluarga teratas dan 4 keluarga tersembunyi bersatu melawannya? Lagi pula, dia tidak hanya mengejar kepentinganku saat ini, kata Harvey sambil menyipitkan matanya. George mendesah. Saya mendapat kabar bahwa sebagian besar keluarga itu tidak akan mengambil tindakan apapun terkait hal ini. Keluarga Wright dan keluarga York, antara lain, akan ditahan oleh mereka juga. Sederhananya, kita berada dalam situasi yang buruk sekarang. Tentu saja, selain Claes membuat 4 aliansi seni bela diri yang hebat melawan kita, Rhea dan yang lainnya juga telah melakukan banyak hal terhadap kita. George terbatuk. Selain menghancurkan kita, mereka punya rencana untuk bersatu dan melawan negara H juga. Setelah pertarungan Euro-Amerika, tidak banyak orang yang berani membalas kami ketika kepala instruktur benar-benar menghancurkan 5 negara besar sendirian. Bahkan yang disebut polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa paling banyak bisa berbicara di depan kita. Karena 4 aliansi seni bela diri yang hebat bersatu untuk melawan kita sampai dideportasi. Warga negara H di negara lain, mereka pasti mencoba menguji batas kita.
Jika negara H bereaksi buruk tentang situasi ini, aliansi seni bela diri hanya akan melewati batas lebih jauh lagi. Sayang sekali aliansi seni bela diri kita dikendalikan oleh tempat pelatihan seni bela diri yang suci. Selain itu, Golden Palace dan keluarga Osborne adalah salah satu dari sedikit orang di Floatwell yang memiliki suara dalam situasi ini. Namun, mereka adalah pelaku utama. Selain 4 aliansi seni bela diri yang hebat, kita mungkin perlu mengawasi aliansi seni bela diri di sini juga. Apakah mereka tidak takut dengan pendapat orang-orang tentang melakukan hal seperti ini? Harvey bertanya dengan dingin. George terkekeh pahit. Kebangkitanmu telah mengancam begitu banyak kepentingan orang, Sir York. Tidak ada yang tahu apakah Master Longman saat ini masih hidup atau tidak. Jika dia benar-benar meninggal dunia, menurut peraturan Longman, Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang berhak mewarisi posisi tersebut. Bahkan Harold akan berada di posisi yang buruk jika dia melawanmu. Dalam keadaan seperti ini, untuk mencegah Anda mengambil posisi dan kepentingan rakyat, mereka memutuskan untuk bersatu dengan musuh untuk menikam Anda dari belakang. Selain itu, warga negara yang saat ini berada di luar negeri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang ini akan dipengaruhi oleh orang luar dan bahwa Anda hanyalah orang jahat yang merusak mata pencaharian mereka. Aku bahkan mendengar seseorang mencoba memulai acara online hanya untuk melawanmu. George menggelengkan kepalanya. Ada sangat sedikit orang yang mengetahui seluruh kebenaran, tetapi ada terlalu banyak orang yang memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Harvey menatap ke kejauhan. Berantakan sekali. George ragu sejenak sebelum berbicara lagi. Keluarga Torres juga tidak melakukannya dengan baik. Keluarga Torres? Harvey membeku. Apa hubungannya ini dengan keluarga Torres? Ada sesuatu yang tidak Anda ketahui, Sir York, kata George pelan. Setelah Penatua Charlton pensiun, dia menjadi pemimpin nominal aliansi seni bela diri negara haji. Inilah mengapa statusnya masih sangat tinggi di Floatwell setelah pensiun. Harvey terkejut, dia tidak mengira Charlton akan memiliki gelar seperti itu. Konon, aliansi seni bela diri negara H hanyalah aliansi untuk tempat pelatihan seni bela diri yang suci. Kelihatannya seperti sebuah organisasi di luar, tapi pada kenyataannya, tempat pelatihan seni bela diri yang suci memiliki kendali atasnya. Penatua Torres hampir tidak memiliki otoritas apapun. Kewenangan dibagi antara wakil pemimpin dari tempat pelatihan seni bela diri suci di sini. Sekarang ini terjadi, ada banyak orang di aliansi seni bela diri dengan motif mereka sendiri. Hal ini membuat mereka bersekongkol dengan musuh kita dari luar. Semua orang sekarang menyeret Penatua Torres kembali untuk mengendalikan situasi. Di satu sisi, semua orang berharap menggunakan ketenaran dan reputasinya untuk menstabilkan situasi. Di sisi lain, mereka ingin kamu menyerah dengan menggunakan hubunganmu dengan keluarga Torres. Lagi pula, jika kamu mengakui kepada orang India bahwa kamu hanya sampai sejauh ini menggunakan trik curang, posisi sebagai Tuan Muda Longman tidak akan ada hubungannya denganmu lagi. Orang-orang ini memikirkan segalanya. Konon, Penatua Torres adalah orang yang jujur. Dia tahu kamu dianiaya dan ditentang. Meskipun dia berada di bawah tekanan besar, dia tidak pernah datang ke sini untuk meminta bantuanmu. Karena itu, saya tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Wakil pemimpin, Dean Bennett, terus-menerus mengganggu Penatua Torres selama beberapa hari terakhir ini. Dean adalah sesepuh dari lingkaran luar Istana Emas, ayah Emily, dan juga ayah mertua Kun. George dengan cepat menjelaskan situasi Charlton dan identitas Dean. Bagaimanapun, Dean telah menuntut Penatua Torres untuk menangani situasi dengan cepat dan memberikan penjelasan kepada 4 aliansi seni bela diri yang hebat dan semua orang yang terlibat. Menarik. Sangat menarik. Harvey bertepuk tangan. Saya tidak berpikir bahwa akan ada lebih banyak masalah setelah beberapa hari yang tenang. Semua orang bersiap untuk mengacau sebelum menjatuhkanku. Harvey meletakkan cangkir tehnya dan berdiri. Di mana gedung kantor aliansi seni bela diri? Ayo kita lihat. Setengah jam kemudian, Harvey tiba di sebuah gedung perkantoran di pusat Floatwell. Ini adalah salah satu cabang aliansi seni bela diri dan juga tempat kerja Charlton. Karena Charlton hanyalah seorang pemimpin nominal, dia hanya akan muncul beberapa kali setiap tahun. Yang mengatakan, dia telah mengunjungi banyak beberapa hari terakhir. George dengan mudah menjelajahi gedung bersama Harvey. Mereka segera tiba di ruang kantor di lantai 9. Setelah mengetuk pintu, mereka melihat Charlton di dalam.
Dia mengenakan setelan tunik, meskipun dia terlihat cukup tua saat itu. Aura elit yang mengesankan masih terpancar darinya. Dia sedang berbicara dengan beberapa pekerja, dan membeku saat melihat Harvey. Tuan York. Ayo masuk, ini hanya tentang waktu makan siang. Ayo makan bersama lelaki tua ini, kata Colton dengan senyum tipis. Colton menyuruh sekretaris dan asistennya untuk memimpin jalan menuju restoran bawah tanah di lantai bawah. Resepsionis tersenyum setelah melihat Colton. Selamat datang, Penatua Torres. Kamu terlihat bersemangat seperti biasanya. Hal yang sama hari ini, Colton tersenyum. Itu benar. Saya akan mengambil ruang surgawi. Bawakan aku hidangan dan anggur khasmu juga. Colton kemudian tersenyum pada Harvey. Tidak banyak hidangan di sini, tapi semuanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Anda harus mencobanya. Harvey tersenyum. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia mendengar tawa kecil dari belakang. Bukankah Anda Penatua Torres? Kebetulan sekali. Tapi kamu sedikit terlambat. Maaf, tapi kami sudah memesan ruang surgawi. Harvey secara naluriah berbalik. Dia melihat seorang pria berjubah kuning, dikelilingi oleh beberapa orang. Wajah tua yang familiar juga ada di sampingnya. Itu adalah Claes. Harvey menatap dengan rasa ingin tahu, dia tidak berpikir Claes akan berani muncul di depannya. Karena Harvey bukan daya tarik utama dan Claes belum mengatakan hal bodoh, Harvey memutuskan untuk tetap pasif untuk saat ini. Claes tampak jauh lebih sombong dibandingkan sebelumnya. Dia memelototi Harvey dengan dingin, seolah-olah Harvey sudah mati. Dalam benak Claes, Harvey sudah tamat. Apa maksudmu dengan itu, wakil pemimpin Bennett? Sekretaris Colton maju selangkah dengan ekspresi tegas di wajahnya. Ruangan surgawi selalu disediakan oleh aliansi seni bela diri untuk digunakan pemimpin Torres. Dia punya tamu untuk dihadiri sekarang juga. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika Anda menggunakannya di hari lain. Tapi bukankah kamu agak kasar berbicara dengan pemimpin Torres dengan cara ini? Tentu saja, sekretaris itu tahu ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan Colton. Itulah mengapa ini adalah waktu terbaik bagi sekretaris untuk membicarakan hal ini. Diam. Sekretaris wanita di samping Dean memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Ini ruang publik, kamu pikir kamu ini siapa? Siapa bilang ruang surgawi hanya diperuntukkan bagi kalian? Kamu tidak bisa terlalu sombong tentang hal-hal seperti itu. Bukankah begitu, pemimpin Torres? Kami memesan kotak itu sebelumnya, namun Anda menghentikan kami untuk menggunakannya. Selain itu, aku juga tidak tahu apakah kita bisa membicarakan ini. Kami masih belum selesai berurusan dengan situasi 4 aliansi seni bela diri yang hebat sekarang. Sebagai pemimpin nominal, mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah sekarang daripada makan dan minum sepuasnya? Bagaimana orang akan melihat kita jika kabar tentang ini menyebar? Atau apakah kamu mengatakan bahwa orang-orang kita di luar perbatasan seharusnya mati saja? Hal lain. Pemimpin Torres mengatakan dia hanya seorang pemimpin nominal, tetapi apakah dia tidak tahu status dan identitas seperti apa yang dia miliki di aliansi seni bela diri? Boneka tanpa otoritas tidak berhak pamer di sini. Beraninya dia mencoba melawan pria dengan otoritas seperti wakil pemimpin Bennett? Apakah dia punya hak? Sekretaris itu menjulurkan lidahnya yang tajam, meskipun dia terdengar seperti sedang menghina sekretaris Colton. Dia sebenarnya mengincar tenggorokan bosnya. Cukup. Apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk berbicara di sini? Seru Dean, maju selangkah. Di mana sopan santunmu? Apakah kamu lupa semua yang telah aku ajarkan padamu? Pemimpin Torres tidak akan berani melawan kita untuk ruang surgawi jika kita mengatakannya begitu saja. Namun, kamu tidak harus mengatakannya seperti itu. Bagaimana perasaan pemimpin Torres tentang ini? Kamu akan merenungkan ini ketika kita kembali. Setelah memarahi sekretaris, Dean menatap Colton dengan senyum kecil. Maaf, Colton. Sekretaris saya sedikit terlalu lugas. Tolong jangan pedulikan dia. Dia kemudian menatap dingin ke arah sekretaris. Apakah kamu masih belum meminta maaf? Sekretaris itu menyilangkan tangannya setelah mendengar kata-kata itu. Saya sangat menyesal, pemimpin Torres. Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang itu. Bukan salahmu kau tidak diajari dengan baik. Lagi pula, mulut kotor tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Tentu saja kamu tidak akan tahu bagaimana harus bersikap ketika kamu telah tinggal di selokan sepanjang hidupmu.
Wajah Colton tanpa ekspresi. Dia benar-benar tenang. Setelah duduk di posisi yang begitu penting selama bertahun-tahun, dia secara alami tidak akan takut dengan beberapa patah kata. Saya belum bekerja akhir-akhir ini, menyebabkan orang-orang kami dari luar menderita. Tentu, saya perlu merenungkan situasi itu. Tapi itu seharusnya tidak menghentikanku untuk makan, bukan? Karena saya mengambil ruang surgawi, saya tidak akan membiarkan orang lain memilikinya, bahkan jika itu adalah orang dari Istana Emas itu. Colton tersenyum tipis pada Dean. Saya sarankan Anda mencari tempat lain. Secara alami, Colton tahu ini bukan hanya makanan sederhana, ini sebenarnya pertarungan untuk otoritas. Jika dia membiarkan Dean melakukan apa yang diinginkannya, gelarnya sebagai pemimpin nominal akan menjadi lelucon di dalam aliansi seni bela diri. Kenapa kau masih bertingkah seperti anak kecil? Kamu sudah tua sekarang. Apakah kamu tidak mengerti bahwa ada prioritas di sini? Dean balas tersenyum, tidak gentar. Misi saya hari ini adalah merawat Pangeran Osborne. Kamu harus tahu bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kerajaan India. Dengan dia di sini, mungkin dia bisa bernegosiasi dengan keluarga kerajaan dan menenangkan 4 aliansi seni bela diri yang hebat juga. Tamu ini di sini mungkin saja menentukan nasib negara haji. Jadi, apakah Anda masih akan membuat saya menemukan tempat lain? Jika kita menyinggung Pangeran Osborne hari ini dan dia memutuskan untuk tidak membantu, aliansi seni bela diri kita akan terbakar. Haruskah aku yang bertanggung jawab atas situasi ini? Atau haruskah Anda yang melakukannya? Bisakah Anda melakukan itu? Sebaliknya, apakah Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dan menyingkirkan 4 aliansi seni bela diri yang hebat, membuka kembali budokan yang kita miliki di luar negeri, dan mengkompensasi kerugian negara? Dean langsung mengalihkan semua kesalahan ke Colton. Pada saat yang sama, dia memandang Harvey dengan senyum kecil. Secara alami, dia sudah tahu segalanya tentang Harvey, dia hanya diam tentang hal itu untuk saat ini. Dia dengan sabar menunggu untuk berbicara dengan Harvey juga. Harvey tersenyum tanpa kata, tidak peduli apa, akan lebih baik jika dia tidak melakukan apa yang diinginkan musuhnya. Ini hanya makan, Dean. Apakah Anda memanggang saya untuk ini? Tatapan Colton dingin.